Halo adik-adik semuanya, Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh pamong dari KPAR GKJW Tunjung Sekar. Kita kenalan dulu ya. Nama saya Kak Kristi. Nama saya Kak Kesya. Di belakang saya ada Kak Abed. Dan di belakang saya ada Kak Miko. Nah, untuk mengawali ibadah minggu hari ini, kita akan nyanyikan satu pujian. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, mari kita pujikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik, sebelum kita lanjut untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih semangat lagi, mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu karena Engkau menyertai kami. Meskipun saat ini kami ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Gimana? Udah bersemangat? Apakah ada sukacita? Pasti ada dong Kak. Mari kita ekspresikan sukacita kita dengan kita pujikan adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Puji Tuhan ya Kak, Tuhan itu memang baik sekali. Tuhan memberikan kita sukacita lewat banyak hal, termasuk anggota tubuh kita. Tapi kita harus menggunakan anggota tubuh kita dengan sebaik mungkin, karena Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Maka dari itu, mari kita sama-sama pujikan, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu,
Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah, Kak Kezia, tahu nggak kalau lagu yang tadi kita nyanyikan barusan itu ada hubungannya sama cerita dari teman kita loh. Wah, teman kita siapa ya, Kak? Itu teman kita yang rumahnya di sana. Oh, Tunjung dan Sekar. Iya, bener banget ceritanya mereka. Jadi, ceritanya di suatu desa bernama Desa Asri, hiduplah dua anak bersama ayah dan ibunya, Sekar dan Tunjung namanya. Sekar dan Tunjung ini adalah seorang kakak beradik yang sangat rukun. Suatu hari, Sekar dan Tunjung ini sedang bermain di halaman depan rumah mereka. Sesaat mereka bermain, sang Tunjung merebut mainan yang sedang dimainkan oleh Sekar. Mbak Sekar, mana sini? Aku pinjem. Sini Mbak Sekar. Tunjung, ini kan masih Mbak Sekar pinjam, kan gantian juga. Gak mau, Mbak Sekar gak boleh pinjem. Ini semua mainan punya Tunjung. Tunjung, ini kan mainan bersama, dimainin juga bersama-sama dong. Masa Mbak Sekar pinjam sebentar nggak boleh? Ya gak boleh lah. Di saat Sekar dan Tunjung berdebat, sang ibu mendengarnya dari dapur dan langsung menghampiri mereka di halaman depan rumah. Ada apa ini? Ibu dengar dari dapur kalian ribut aja. Ada apa ini, Sekar? Ini loh, Bu. Tunjung ingin mainan yang sedang aku mainkan, padahal tadi Tunjung sudah main. Ah, gitu. Iya, bener gitu, Tunjung. Iya Bu, Tunjung kan ingin mainan-mainan itu. Tapi sama Mbak Sekar gak boleh. Ya udah aku rebut. Ih, bukan nggak boleh Tunjung. Kan sekarang Mbak Sekar masih main, jadi gantian dong. Nah, betul itu. Betul, Mbak Sekar. Tunjung harus gantian kalau bermain. Dengar ya, gantian. Iya Tunjung, benar kata ibu, kita gantian ya. Sekarang biar Mbak Sekar main dulu, nanti kalau udah selesai baru dia Tunjung yang main. Gak mau, Tunjung mau mainan itu sekarang. Ih gak mau sini. Gak mau. Sambil menghela nafas, ibu mulai duduk di samping mau. Tunjung dan memulai memberitahu dan menasehati Tunjung dan Sekar. Namun, terlihat Tunjung masih kesal dan seperti tidak mau mendengarkan ibunya. Tunjung. Sebentar ya, Tunjung di sini ya. Tunjung dengarkan ibu, Sekar juga. Tunjung, sekarang Tunjung duduk tenang dulu. Ibu mau bicara sesuatu. Tunjung harus mau mendengarkan ibu. Gak mau Bu, Tunjung sangat kesal sama Mbak Sekar. Tunjung, enggak boleh seperti itu. Sekarang Tunjung duduk di sini, Mbak Sekar juga di sini. Ibu mau bicara sama Tunjung sama Mbak Sekar. Iya Bu. Ya. Sekarang kalian duduk di sini yang tenang. Adik-adik yang di rumah juga membuka Alkitabnya. Kita buka Alkitab dari Amsal. Ayo coba Tunjung, Sekar. Amsal perjanjian apa? Ayo, siapa yang Lama. Nah, pinter anak-anak ibu hebat. Adik-adik yang di rumah dibuka Amsal pasal 1 ayat 8 dan 9. Sudah ketemu? Ibu bacakan ya, Tunjung sama Sekar harus mendengarkan. Amsal pasal 1 ayat 8 dan 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, dengarkan, ini tadi di perjanjian lama loh. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Berarti perintah anak-anak untuk menaati orang tua adalah perintah Tuhan sendiri, ada di Alkitab. Tapi Tuhan tidak hanya menuliskan di perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru pun Tuhan juga menuliskan
Coba kalian buka Kolose 3, Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, Tunjung dan Sekar juga adik-adik yang di rumah. Perintah Tuhan untuk anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, itu adalah hal yang wajib dilakukan. Tuhan gak main-main loh. Ada di perjanjian lama dan ada di perjanjian baru. Berarti Tuhan tidak sedang main-main untuk memerintahkan anak-anak patuh kepada orang tua. Dengan patuh kepada orang tua, berarti kalian juga mematuhi Tuhan, mematuhi perintah Tuhan. Karena Tuhan menugaskan setiap orang tua yang ada di dunia ini, orang tuanya Tunjung, orang tuanya Sekar, mama, papa, adik-adik di rumah, menugaskan orang tua semua untuk mendidik anak-anak dalam kebenaran. Kenapa harus dididik? Ya itu tadi, supaya kalian tidak mudah bertengkar, supaya kalian hidup rukun. Jadi mengerti, Tunjung dan Sekar sekarang mengerti kenapa Tunjung harus mendengarkan nasihat ibu. Mengerti, Bu. Nah, adik-adik yang di rumah juga mengerti. Sekali lagi, perintah untuk menaati orang tua ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya Tuhan tidak main-main dengan perintah ini. Karena perintah ini merupakan kewajiban setiap anak-anak untuk mendengarkan orang tua. Mungkin anak-anak berpikir, ibu ini cuma membela Mbak Sekar. Gitu ya Tunjung ya? Ya, Bu. Tidak, ibu tidak membela Mbak Sekar. Ibu juga kalau Mbak Sekar salah juga ibu marahi. Adik-adik yang di rumah juga. Ketika orang tuanya marahin, ketika orang tuanya nasehatin, juga nggak boleh. Mama ini, papa ini, ibu ini cerewet sekali, ayah ini cerewet sekali. Dikit-dikit marah. Tidak boleh ya. Sebab tugas orang tua memang harus mendidik kalian dalam kebenaran. Kalau orang tua tidak mendidik, malah orang tuanya nanti yang salah. Ya, Tunjung ya, Sekar ya. Sekarang Tunjung dengar perintah ibu tadi. Tunjung harus bergantian untuk bermain. Iya, Bu. Begitu ya. Sekarang Tunjung minta maaf sama Mbak Sekar. Maaf ya, Mbak Sekar. Aduh, aku jadi merasa bersalah gini. Maaf juga ya, Bu. Iya. Aku tadi nggak mau dengerin ibu. Iya, tapi Tunjung Sekar sudah berubah kan? Sudah mau mendengarkan nasihat ibu kan? Iya, Bu. Nah, pinter. Nah, sekarang kok kayaknya sudah sore ya. Tadi ibu masak di dapur sampai lupa. Nanti kalau ayah pulang makanannya belum matang bagaimana? Kan kasihan. Kalian yang rukun ya nak, nggak boleh bertengkar. Ayo berpelukan. Nah gitu kan enak kalau rukun. Sudah ibu tinggal masak dulu ya, kalian yang rukun ya. Siap, Bu. Sip, itu baru anak ibu. Dadah. Dadah. Akhirnya Ayo, Mbak, mainan yuk. Sekar dan Tunjung tidak berebut mainan lagi dan kembali kita rukun. mainan ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua ya untuk adik-adik di rumah. See you. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pentingnya kita mematuhi nasihat dari orang tua kita. Mari setelah ini kita berdoa supaya Tuhan memampukan adik-adik semua untuk menaati perintah dari orang tua. Ayo sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena pada saat ini Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami mematuhi nasihat dari orang tua kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami masih sering membantah nasihat dari orang tua kami masih sering menolak perintah orang tua kami,
Tetapi pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berjanji bahwa kami akan selalu taat dan akan selalu patuh kepada perintah dan nasihat orang tua kami, seperti kami mematuhi perintah dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi gitu Kak Kesia ceritanya. Lewat kisah Tunjung dan Sekar, kita diingatkan untuk menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Jangan sampai tangan dan kaki malah untuk bertengkar, atau mulut untuk membantah dan melukai hati saudara kita. Terlebih lagi, kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua. Wah, puji Tuhan ya Kak. Tuhan Yesus itu luar biasa baik loh, karena sudah mengingatkan kita lewat berbagai macam cara. Iya, maka dari itu kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan sekarang saatnya kita mengucap syukur pada Tuhan lewat persembahan yang akan kita berikan. Mari kita iringi persembahan kita dengan kita pujikan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasa-Nya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita, saatnya kita berdoa syafaat. Oke, adik-adik yang di rumah, kita akan masuk pada doa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali pada saat ini Tuhan, kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan dalam memulihkan bangsa dan negara kami. Kami ingat akan pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri ini, bahkan melanda dunia. Tuhan, kami percaya Engkau akan turut campur tangan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Jaga kami ya Tuhan, supaya kami tetap selalu ingat untuk menjaga kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang pada saat ini melaksanakan sekolah, baik secara offline maupun online. Tuhan berkati mereka, berkati kepandaian, berkati dengan hikmat-Mu, sehingga dalam bersekolah mereka dapat menunjukkan betapa Tuhan mengasihi mereka dengan mereka bertanggung jawab atas sekolahnya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah bekerja keras untuk kami. Tuhan berkati, berlimpah-limpah,
Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati panjang umur, supaya orang tua kami akan dapat menjadi pendidik kami, akan selalu dapat menasehati kami hingga kami dewasa kelak. Saat ini kami juga ingat Tuhan untuk gereja-Mu di muka bumi ini, terkhusus gereja Kristen Jawi Wetan yang ada di Jawa Timur ini. Tuhan, kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam setiap pergumulan di dalam masing-masing gereja. Karena kami percaya ya Tuhan, hanya di dalam Engkau saja pertumbuhan gereja ini akan menjadi lebih baik dan gereja ini akan semakin memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh persembahan yang sudah kami kumpulkan, yang kami kumpulkan di rumah ataupun yang akan kami kumpulkan di gereja. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, Tuhan juga memberkati pengelola persembahan ini, Tuhan berkati dengan hikmat sehingga persembahan ini akan menjadi persembahan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, doa kami yang jauh daripada sempurna ini kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Wah, gak kerasa ya Kak, kita udah sampai di penghujung acara nih. Iya, tapi kita masih punya satu lagu lagi untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Semoga melalui lagu ini kita dapat sama-sama berjalan serta dengan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama pujikan Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.